Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Saharani R, NPM 2341234 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD atau Data Flow Diagram dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Jadi, DFD itu tuh adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem. Nah, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Nah, DFD itu tuh merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan sistem yang sedang berjalan dan logis. Nah, simbol itu terus selanjutnya itu ada simbol DFD. Nah, simbol DFD itu tuh beda sama flowchart. Kalau DFD itu simbolnya itu cuman ada 4. Nah, itu ada persegi panjang, terus lingkaran. Kalau persegi panjang itu atau terminator, itu tuh merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang bisa berupa orang atau organisasi atau sistem lain yang bisa memberikan input ataupun menerima output dari luar sistem. Nah, itu terus selanjutnya yang kedua itu ada proses. Proses itu suatu kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer. Nah, proses itu berfungsi untuk mengolah arus kas yang masuk ke dalamnya. Itu disebut input. Kalau proses juga itu menghasilkan arus data, itu disebut output. Nah, pemberian nomor proses adalah untuk menjelaskan sistematika sehingga tidak menjadi masalah urutan nomor prosesnya. Jadi dimaksud penomoran itu dimaksud untuk identifikasi dan memudahkan penurunan kepada level yang lebih rendah. Untuk menggambarkan proses, sebaiknya ukuran dan bentuk lingkarannya tetap sama. Jadi karena takut menimbulkan kesan lingkaran besar dan proses sesuatu yang besar juga. Nah, selanjutnya itu tuh simbol dan DFD itu ada kayak garis atas bawah. Itu tuh simpan data dapat berupa file pada komputer, arsip atau catatan manual, kota data, tabel acuan atau agenda buku. Terus yang selanjutnya itu arus data. Arus data itu ya lurus kayak panah. Itu tuh proses simpanan data dan terminator. Arus itu tuh menunjukkan data yang bisa berupa masukan untuk sistem atau hasil proses suatu pun sistem. Nah, bentuk fisik arus data ini biasanya berupa formulir atau dokumen kayak laporan sistem, tampilan di layar komputer, masukan untuk komputer, dan lain-lain. Jadi kalau pokoknya proses kemana alur kita. Nah, arus data itu harus diberi nama yang jelas. Jadi kayak biar supaya punya arti di mana nama dari arus yang data dituliskan di sampingnya garis. Misalkan kayak ini arus data, atasnya itu dikasih penjelasan tentang arus data itu tuh mau kemana arus data ini. Terus data itu tuh biasanya terdiri dari 2 macam data, ada input dan output. Nah, kalau data input itu tuh data yang diterima oleh sistem dari terminator dan harus diproses. Output data yang dihasilkan sistem dan diberikan ke dunia luar. Nah, aturan umum membuat DFD itu yang pertama, tidak boleh menghubungkan terminator dengan terminator lain secara langsung. Tidak boleh menghubungkan data store dengan data store lainnya secara langsung. Tidak boleh menghubungkan data store dengan terminator secara langsung. Pada setiap proses harus masuk input dan outputnya. Tidak boleh ada proses dan arus data yang tidak memiliki nama. Tidak boleh proses yang tidak memiliki nomor. Semua proses harus memodifikasi data yang masuk, menghasilkan bentuk-bentuk yang baru dalam output. Setiap data store setidaknya terlibat dalam satu arus data. Terus masing-masing terminator harus terlibat dengan satu arus data. Sebuah arus data harus dilampirkan ke dalam proses.
Nah, ini ada satu contoh gambar DFD ya, data flow diagram level 1. Nah, jadi penjelasannya itu kok pada tahap ini nih pelanggan yang pertama pelanggan memasukkan informasi pribadi seperti nama, alamat, atau nomor ponsel, alamat email dan lain-lain. Terus abis itu ke dalam proses. Nah, di salon memasukkan daftar perawatan seperti potong rambut atau facial dengan harga tertentu ke sistem. Nah, kemudian sistem kemudian menyimpan data, alur ke bawah, menyimpan data dari pelanggan sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan. Terus administrasi kemudian mengakses semua data dalam sistem informasi. Sekian. Sekian itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.